Apa perbedaan antara gembala dan pekerja bayaran? Pekerja bayaran itu hanyalah orang yang bekerja. Apakah dia peduli dengan hidup dan mati domba? Tidak peduli. Pekerja bayaran hanya peduli pada dirinya sendiri. Gaji, ya, hanya peduli pada gajinya. Dia tidak akan peduli terhadap domba. Pekerja bayaran tidak peduli pada domba. Hanya gembala yang peduli pada domba. Mari kita lihat apa yang dikatakan Kristus tentang gembala yang baik. Dia berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Gembala yang baik rela mengorbankan nyawanya. Jika itu seorang pekerja bayaran, dia bukanlah gembala. Dombanya bukan miliknya sendiri. Begitu dia melihat serigala datang, dia akan meninggalkan domba dan lari. Serigala kemudian menangkap domba dan menyebarkan domba-domba itu. Pekerja bayaran pun lari, karena dia hanyalah pekerja bayaran yang tidak peduli pada domba. Jadi, jika ia seorang pekerja bayaran, maka dia hanyalah orang bayaran. Orang yang bekerja bayaran tidak akan peduli dengan hidup dan mati domba. Jika serigala datang, dia akan meninggalkan domba dan pergi. Begitulah, agar saudara-saudara kita mengerti bahwa seorang gembala sejati mencintai domba seperti ayah mencintai anaknya. Mari kita ambil contoh. Ada seorang ibu yang sedang menjaga bayinya. Kemudian, ia duduk di pinggir jalan, dan bayinya berada di sampingnya. Saat itu, sebuah mobil datang. Tiba-tiba, bayinya, karena bayinya belum mengerti. Ibu, ketika lengah, bayinya langsung berlari ke jalan raya. Saat itu, mobil hampir menabrak anak itu. Kemudian, ibu menyadari bahwa anaknya dalam bahaya. Dia segera berlari ke sana untuk merebut anaknya. Saat ia segera mengambilnya, ibu itu tertabrak. Dia meninggal, namun bayinya selamat. Lalu, mengapa ibu rela berlari untuk menyelamatkan anaknya? Karena itu anaknya sendiri. Itu adalah nyawanya. Oleh karena itu, ia rela berkorban. Mari kita ambil contoh lain. Misalnya, dalam situasi yang sama, sekelompok siswa sedang belajar di sekolah. Dan ada beberapa guru yang bekerja, yang menerima gaji setiap bulan. Sementara itu, di dekat sekolah, di pinggir jalan, beberapa siswa SD yang tidak memperhatikan menaiki jalan raya ketika guru lengah. Saat itu, sebuah bus besar berkecepatan tinggi datang dan berbelok. Guru yang berada agak jauh melihat dan berkata, "Aduh, kenapa murid ini sampai ke jalan raya?" Guru melihat dari kejauhan. Kenapa murid ini pergi ke jalan raya? Cepat, kembalilah, cepat kembali." Saat itu, mereka segera berlari kembali. Mungkin guru pada umumnya tidak berani mengambil risiko. Karena bisa jadi 90% nyawanya terancam. Memang, ada kemungkinan 90% nyawanya akan hilang. Jika harus menyelamatkan guru biasa, mungkin tidak rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan murid itu. Dia juga mengerti bahwa di sekolah, tugas utamanya adalah mengajar. Jika murid itu meninggal, sekolah mungkin akan mendapat sebagian tanggung jawab, tapi tidak sampai mengorbankan nyawa. Mengapa demikian? Karena guru di sekolah ini hanya pekerja bayaran. Dia hanya dipekerjakan. Murid itu bukan anaknya. Bukan anaknya. Jadi, dia tidak rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan muridnya. Murid itu, karena baginya, dia hanyalah seorang siswa. Namun, jika murid itu adalah anaknya sendiri, tindakannya tentu berbeda. Dengan logika yang sama, maka hal itu berlaku juga. Meskipun orang menggambarkan gembala dan domba, sebenarnya itu seperti seorang ayah. Kita adalah anak-anaknya. Hubungan antara ayah dan anak. Hubungan antara ayah dan anak. Karena jika hanya seperti hubungan antara gembala dan domba, seharusnya gembala tidak rela kehilangan nyawa. Tapi sebenarnya Tuhan itu, hubungan ayah dan anak seperti antara kita, atau suami dan mempelai perempuan. Jadi Kristus sangat rela mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dombanya. Rela mengorbankan nyawa bagi dombanya. Itulah sebabnya. Dengan begitu kita mengerti, jika itu hanya domba biasa, dia tidak peduli pada domba itu. Tetapi jika gembala itu, domba-dombanya adalah anak-anaknya sendiri. Domba-domba itu adalah anak-anaknya. Maka dia sangat rela, tanpa penyebab lain. Dia pasti jika tidak mengorbankan nyawa, anak-anaknya akan mati. Jadi Tuhan sebagai ayah, dia harus mengorbankan nyawa, lalu memanggil kembali anak-anaknya dari kuasa setan. Merebut mereka kembali. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.